surat cinta Kemenkes ini dari kenyataan di lapangan ya menjadi topik yang sangat hangat ya, karena bagi rumah sakit yang belum menyelenggarakan RME atau rekam medis elektronik secara menyeluruh, maka akan menghadapi konsekuensi berupa penyesuaian status akreditasi. Nah, ini bukanlah terkait dengan rumah sakit nanti dulu deh, rasanya udah bukan seperti itu, tetapi kondisi saat ini window tolerance-nya itu sudah habis gitu. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya adalah Selamat datang di Bitalk episode kali ini. Kita akan membahas topik yang sedang hangat di dunia kesehatan Indonesia, yaitu surat cinta dari Kementerian Kesehatan terkait sanksi penyesuaian status akreditasi rumah sakit bagi rumah sakit yang belum menyelenggarakan rekam medis elektronik secara utuh atau menyeluruh. Nah, ini isunya cukup serius, jadi bukan hanya soal IT, tapi juga bisa berdampak langsung terhadap reputasi rumah sakit, kemudian operasional dan juga bahkan keberlangsungan rumah sakit. Nah, bersama saya sudah hadir dua narasumber, Pak Ari Senta dan juga Dr. Roy. Mungkin di sini saya sedikit membacakan profilnya. Pak Ari sarjana Science, apotekar Magister Manajemen selaku Vice President Bisnis dari Aido Health, penyedia SIM RS dan juga rekam medis elektronik, selaku profesional dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di industri farmasi dan juga kesehatan, dan juga Dr. Roy Tanda Anugrah Sihotang Mars, dokter dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di manajemen rumah sakit dan kebijakan kesehatan Indonesia serta klaim BPJS Kesehatan. Dan saat ini menjabat sebagai Corporate Director di salah satu rumah sakit swasta grup di Jawa Barat, dan aktif juga ya Dok ya sebagai konsultan dan juga subject matter expert di digital transformation rumah sakit. Ya, selamat datang di Bitalk episode kali ini. Kita akan banyak berdiskusi terkait topik yang sedang hangat tadi nih Dok. Pak Ari, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin boleh diceritain sedikit backgroundnya di industri kesehatan dan mungkin kesibukannya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Safira atas undangannya. Ya, senang lah saya bisa berbagi di platform ini. Jadi, saya mewakili Aido. Jadi, Aido adalah bergerak di bidang industri sistem informasi manajemen rumah sakit sekaligus rekam medis elektronik atau biasanya kita kenal sebagai SIM RS, RME gitu ya. Nah, dalam perjalanannya misinya Aido tuh sebenarnya sangat jelas gitu ya. Jadi kita mendampingi rumah sakit untuk melakukan transformasi digitalisasi gitu ya. Nah, digital di sini bukan hanya sekedar teknologinya saja, tetapi juga kepada terkait dengan prosesnya, terkait dengan datanya dan juga kesiapan untuk menghadapi regulasi. Nah, di Aido sendiri kita sudah mendampingi berbagai rumah sakit, mulai dari rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah daerah, sampai dengan rumah sakit vertikal dari Kemenkes. Nah, ini kita mendampingi dari perjalanan digitalisasinya mereka. Nah, agenda besar yang saat ini kita tangani adalah ya bagaimana caranya kita bisa mengintegrasikan rumah sakit tersebut dengan Satu Sehat yang dikelola oleh Kemenkes. Jadi, saya rasa posisi saya saat ini ya cukup jelas gitu ya. Artinya memang kami yang berhadapan langsung di lapangan, kita yang mengetahui terkait dengan kondisi yang ada di lapangan, bagaimana perjuangannya dari setiap rumah sakit, bagaimana kita melihat tantangan ini sekaligus melihat peluang yang tersembunyi dari surat dari Kemenkes itu sendiri. Saya rasa gitu. Baik, terima kasih ya, Mas Afri. Terima kasih Pak Ari. Mungkin dari Dr. Roy bisa diceritakan pengalamannya gitu ya sebagai manajemen rumah sakit gitu ya, masih aktif juga membantu rumah sakit dalam transformasi digital dan kaitannya dengan isu ini Dok. ya, pertama saya mengucapkan terima kasih terhadap kepada Build Health ya atas undangannya untuk saya di kesempatan pagi hari ini. Jadi saat ini saya bekerja sebagai corporate director di sebuah grup rumah sakit swasta di Jawa Barat. Kemudian saya juga banyak membantu rumah sakit dalam hal akreditasi yang berkaitan erat dengan surat cinta dari Kemenkes tersebut. Kemudian saya juga membantu beberapa rumah sakit lah ya, baik pemerintah maupun swasta terkait yang namanya
ini kan ada sebuah perubahan yang besar ya dalam yang namanya industri kesehatan nasional ya. Perubahan besar itu adalah tadinya sistem yang menopang industri kesehatan ini adalah sistem yang bersifat manual ya, paper based ya. Sekarang ini sedang bertransformasi dengan cukup cepat menjadi sebuah sistem yang berbasis digital. Gitu. Nah, di sini saya membantu rumah sakit nih ya untuk yang namanya bagaimana supaya perjalanan transformasi ini menjadi smooth ya, lancar ya, antara yang tadinya sebelumnya adalah paper based menjadi digital based gitu dalam yang namanya industri kesehatan. Jadi kaitannya erat sekali dan memang surat cinta Kemenkes ini dari kenyataan di lapangan ya menjadi topik yang sangat hangat ya, karena rumah sakit selain yang namanya diharapkan yang namanya lulus ya, akreditasi ya sesuai dengan yang namanya standar yang dibuat oleh Kemenkes, tapi lebih fokus lagi adalah standar akreditasi terkait digitalisasi kesehatan. Kita bicara bukan hanya rumah sakit sebetulnya, tapi klinik ya, nanti mungkin kemudian praktek pribadi dan lain-lain. Ini yang harus menjadi memang perhatian ya, banyak stakeholder di bidang industri kesehatan ya. Karena saya lihat di sini Kemenkes sangat serius ya, yang namanya untuk mendorong transformasi digital ini ya. Sangat serius gitu. Hadirnya surat cinta dari Kemenkes ini untuk rumah sakit. Jadi tandanya perhatian sebenarnya dok ya. Ya. Tandanya perhatian dari Kementerian Kesehatan kepada yang namanya industri kesehatan, industri rumah sakit, industri pelayanan kesehatan di Indonesia ya, sehingga Kemenkes ini menganggap ini adalah sebuah hal yang serius gitu ya, karena memang digitalisasi kesehatan ini diyakini ya akan membawa dampak yang baik gitu ya untuk yang namanya industri pelayanan kesehatan di Indonesia. Itu dulu Bu, mungkin dari saya terkait surat cinta dari Kemenkes ini. Oke, baik dok. Nah mungkin kalau kita bedah sedikit isi suratnya gitu ya, kurang lebih kalau di isi surat itu masih ada sekitar 1.300 rumah sakit dari sekitar 3.000-an ya rumah sakit di seluruh Indonesia yang belum mengimplementasikan rekam medis elektronik secara menyeluruh gitu ya. Kemudian yang dimaksud belum mengintegrasikan secara menyeluruh itu artinya belum mengirimkan data-data yang tadi ke Satu Sehat secara utuh gitu ya. Kemudian terkait sanksi yang diberikan itu tadi ada penurunan status akreditasi bahkan sampai pembekuan izin operasional rumah sakit gitu ya. Jadi tadi bukan hanya memang ya nakut-nakutin atau apa, tapi memang ya mengancam bisnis rumah sakit gitu ya. Tapi mungkin saya boleh ke Pak Ari gitu ya. Belum mengimplementasikan rekam medis elektronik secara menyeluruh tuh seperti apa sih Pak maksudnya menyeluruh gitu ya? Karena mungkin kalau kita bisa bilang rumah sakit menggunakan rekam medis elektronik mungkin bisa dibilang ya sudah menggunakan gitu ya. Tapi yang dimaksud menyeluruh itu seperti apa sih Pak? Oke, jadi gini ya. Kalau kita berangkat dari surat edarannya Kemenkes itu sendiri, itu kan sebenarnya sebagai tindak lanjut dari kebijakan digitalisasi terkait dengan layanan kesehatan nasional gitu ya. Khususnya yaitu terkait dengan platform Satu Sehat. Nah, inti dari surat itu adalah bagi rumah sakit yang belum menyelenggarakan RME atau rekam medis elektronik secara menyeluruh atau yang pencapaian pengiriman data ke Satu Sehatnya masih rendah, maka akan menghadapi konsekuensi berupa penyesuaian status akreditasi. Nah, kenapa ini jadi serius? Nah, sebenarnya ini adalah cara pemerintah gitu ya. Jadi perubahan paradigma cara pemerintah dalam rangka mengawasi sekaligus memonitor dari kinerja rumah sakit itu sendiri gitu ya. Kaitannya adalah dengan akreditasi. Nah, kalau kita ketahui bahwa dulu biasanya akreditasi itu fokus kepada terhadap layanan, fasilitas rumah sakit maupun prosedur klinis. Nah, saat ini
fungsi digital itu juga menjadi faktor penentu dari akreditasi itu sendiri gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita lihat akreditasi itu saat ini ya bukan yang nempel di dinding gitu ya, plaket akreditasi yang nempel di dinding, tetapi juga lebih kepada menunjukkan apakah rumah sakit tersebut bisa menjalin kerjasama yang cukup baik dengan BPJS, mengirimkan dengan Satu Sehat dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini bukanlah terkait dengan rumah sakit nanti dulu deh atau kebijakan yang bisa ditunda, rasanya udah bukan seperti itu. Tetapi kondisi saat ini window tolerance-nya itu sudah habis gitu. Nah sekarang tinggal pertanyaannya adalah rumah sakit masih punya waktu nggak gitu ya untuk menuju ke arah sana, seperti itu. Mungkin saya rasa dari sisi itu dulu gitu ya. Nah kemudian kalau tadi terkait dengan menyeluruh secara RME itu seperti apa? Nah sebenarnya yang dikondisikan atau permintaannya dari Kemenkes atau Satu Sehat itu sendiri kan ada berbagai macam parameter. Sebenarnya kalau totali parameter adalah 19 gitu ya. Nah cuma saat ini difokuskan itu kan mulai dari encounter, artinya data kunjungan pasien atau dari pendaftaran pasien itu sendiri. Kemudian medication atau conditionnya, diagnosisnya itu seperti apa. Kemudian medicationnya, persiapan obat gitu ya maupun dispenser dan sebagainya. Termasuk juga di dalamnya adalah terkait dengan spesimen, lab maupun juga hasil radiologi gitu ya. Nah, poin yang terpenting itu adalah sebagaimana konsistennya rumah sakit ini dalam rangka mengirimkan hal-hal tersebut gitu ya. Nah, sometimes rumah sakit mengklaim saya sudah punya RME. Tetapi nyatanya RME-nya itu belum digunakan secara maksimal. Artinya masih ada, artinya proses implementasi mereka ini masih parsial nih. Gitu ya, masih banyak modul-modul itu yang belum digunakan atau dimaksimalkan atau diutilisasi lah dengan baik. Nah, itu yang menyebabkan yang ujung-ujungnya itu bisa beresiko terhadap status akreditasinya mereka. Ya, saya rasa mungkin seperti itu, Mbak Safira. Oke, mungkin saya lanjut ke Dr. Roy ya. Kurang lebih mungkin dari perspektif Dr. Roy gitu ya sebagai konsultan juga yang banyak membantu rumah sakit, kurang lebih sebetulnya kendalanya apa sih dok gitu ya? Kalau misalnya tadi sebetulnya rumah sakit bilangnya gitu ya atau mengaku kita sudah kok punya rekam medis elektronik gitu ya, tapi tadi menyeluruh itu kan artinya memang utilisasinya, kemudian mungkin dari SDM-nya atau nakesnya rutin gitu ya, mengisi datanya di sistem, kemudian mengirimkan data gitu. Tapi sebenarnya kendala di lapangan gitu ya sampai kurang lebih berarti ada sepertiganya gitu ya yang dianggap belum mengirimkan data secara menyeluruh itu. Sebetulnya kendala di lapangan itu seperti apa sih dok? Jadi menurut pengalaman saya sebagai sesuai dengan aktivitas saya sebagai konsultan di bidang digitalisasi kesehatan ini gitu ya. Jadi yang paling utama itu sebetulnya sih kalau menurut saya culture ya. Culture dari yang namanya pelayanan kesehatan di Indonesia ini ya, sebelum dan sesudah proses digitalisasi ini. Pastinya itu butuh waktu untuk yang namanya rumah sakit ya atau fasilitas pelayanan kesehatan itu untuk beradaptasi dari yang namanya budaya yang lama nih dengan yang namanya semua berbasis kertas, sekarang ini masuk ke dalam suatu budaya baru gitu ya. Semuanya digital gitu. Nah, itu pertama. Kedua yang saya catat dalam hal ini adalah kendalanya itu karena rumah sakit itu menganggap bahwa yang namanya proses digitalisasi ini lebih kepada cost ya, sebagai pengeluaran dari yang namanya industri kesehatan ya, terutama rumah sakit, klinik dan lain-lain. Mereka nggak memandang ini sebagai malahan sebagai yang namanya potensi untuk yang namanya memperoleh profit gitu dari yang namanya proses digitalisasi ini. Ya, ketiga adalah terkait yang namanya apa yang dilakukan Kemenkes itu kalau menurut saya sudah sangat tepat ya. Gitu. Jadi Kemenkes itu adalah regulator dalam yang namanya dunia kesehatan dan dunia industri kesehatan Indonesia. Surat ini ya bukan serta-merta. Sebelumnya ada surat yang menyatakan bahwa Kemenkes itu mendorong rumah sakit untuk menyelenggarakan yang namanya
menyelenggarakan yang namanya rekam medis elektronik ya dengan 19 kriteria yang yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai regulator. Nah, Kemenkes punya kepentingan untuk mengenforce ya regulasi ini untuk rumah sakit. Ya, yang menunjukkan menurut saya ya sangat baik ini langkah yang sangat positif sebetulnya dari Kementerian Kesehatan untuk yang namanya mengenforce regulasi ini sehingga nantinya yang namanya rumah sakit bisa comply ya untuk yang namanya aturan terkait digitalisasi ini. Sebetulnya apa sih kepentingannya baik untuk negara maupun kepentingan nasional? Karena dari yang namanya data-data yang dikirimkan oleh yang namanya rumah sakit melalui sistem ini itu pertama ya Kementerian Kesehatan sebagai regulator itu bisa yang namanya mendapatkan data langsung dari fasilitas pelayanan kesehatan misalnya untuk program-program yang menjadi program nasional misalnya tuberkulosis, HIV/AIDS, pengentasan yang namanya angka kematian ibu, ya penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, kemudian yang namanya stunting misalnya. Jadi Kementerian Kesehatan memang punya kepentingan ini, ya. Dan bayangin kalau yang namanya proses pengiriman data itu, ya on daily basis, ya. Jadi dikirimkan tiap hari. Jadi Kementerian Kesehatan sebagai regulator itu bisa memantau perkembangan dari yang namanya pelayanan kesehatan di Indonesia. Sehingga langkah yang diambil oleh Kementerian Kesehatan menurut saya sudah sangat baik, sudah sangat tepat gitu ya untuk yang namanya proses transformasi digital di Indonesia. Karena kepentingannya sangat banyak gitu ya. Sangat banyak sekali terkait yang namanya kepentingan kebijakan kesehatan nantinya. Kan melalui data ini, data-data yang diterima akan muncul nanti kebijakan-kebijakan yang based on data. Gitu. Ya, beda dengan yang namanya pada saat dulu ya berdasarkan kertas ya. Jadi yang namanya, misalnya berapa banyak nih kasus tuberkulosis itu nunggu dulu tuh dari yang namanya puskesmas, mana ke dinas kabupaten, naik ke provinsi dan lain-lain itu laporannya naik lama. Ya lama. Sementara dengan program digital ini bisa langsung dipantau di Satu Sehat dan lain-lain. Apalagi nanti misalnya ambil contoh ya data-data ini bisa di klaster-klaster ya kan. Oh ini data-data terkait ini, terkait yang namanya TB, terkait apa segala macam sehingga gambaran kesehatan nasional ya itu bisa terlihat. Bayangkan gambaran kesehatan nasional ini bisa terlihat dalam yang namanya basis setiap hari. Ya, gitu. Ya, jadi kendalanya adalah memang dunia kesehatan ini belum terbiasa dengan yang namanya proses digitalisasi ini. Belum terbiasa itu artinya aspek-aspek teknis gitu juga mereka sangat belum terbiasa. Gimana sih ada yang namanya di lapangan itu yang namanya itu masih manual pengiriman datanya. Ya. Jadi tiap hari itu mesti dikirim send data baru data kekirim. Padahal kan yang diharapkan kan adalah terkoneksi itu kan artinya data itu otomatis terkirim setiap hari kan ke Kementerian Kesehatan. Ya, sehingga Kementerian Kesehatan itu sebagai regulator bisa mantau dari yang namanya Jakarta sampai misalnya sampai Manokwari di Papua sana. Sampai yang namanya mungkin di Aceh. Ya, semua bisa terpantau dengan baik. Itu kepentingan utamanya. Dan buat saya ini adalah kepentingan nasional, kepentingan negara kita sehingga pelaku bisnis rumah sakit itu harus yang namanya comply terhadap aturan ini. Dan yang namanya berupaya bagaimana proses transformasi digital di fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh yang namanya pelaku usaha ini bisa sesuai dengan kebijakan Kementerian Kesehatan. Begitu Bu Safira. Ya, oke, baik. Terima kasih Dr. Roy. Mungkin saya kembali ke Pak Ari gitu ya. Tadi mungkin kalau dari Dr. Roy gitu ya, sebetulnya kendalanya kan memang switching gitu ya dari proses yang tadinya manual, kemudian pengisiannya belum digital gitu ya, kemudian ke sistem yang quote unquote sebetulnya mungkin bukan dipaksa tapi sosialisasinya kan sudah lama gitu ya, tapi mungkin
perlu proses mungkin beberapa rumah sakit lebih panjang gitu kali Iya. Dok ya. Nah mungkin kalau dari Pak Ari ini gitu ya Iya. sebagai penyedia SIM RS dan juga rekam medis elektronik gitu ya, sebetulnya prosesnya seperti apa sih Pak gitu ya untuk tadi transformasi ini sebetulnya kan quote unquote bukan hanya proses IT atau misalnya project pengadaan sistem gitu ya, tapi gimana sebetulnya supaya rumah sakit ini SDM-nya gitu ya mau berubah juga gitu ya. Ya, makasih Mbak Safira. Jadi kalau kita lihat di lapangan, kondisi real di lapangan gapnya itu sangat-sangat signifikan. Jadi tadi sebetulnya benar yang sudah disampaikan oleh Dr. Roy bahwa saat ini pemerintah masuk ke dalam fase enforcement. Ya. Jadi bukan lagi dalam fase sosialisasi, bukan lagi dalam fase edukasi dan lain sebagainya. Jadi benar-benar fungsinya adalah enforcement. Nah, kalau kita lihat perjalanannya sebenarnya terkait dengan Satu Sehat atau pengiriman data, itu kan sebenarnya dari pemerintah sendiri sudah melakukan sosialisasi, sudah melakukan onboarding dan juga sudah melakukan pendampingan. Nah, sekarang bahasanya dalam tanda kutip sekarang sudah habis nih waktunya buat rumah sakit dan pasti ada konsekuensinya gitu ya. Nah, sebenarnya bagi kami yang bergerak yang sudah lama di ekosistem digital atau SIM RS ini sebenarnya nggak kaget gitu ya. Nah, justru yang kaget ini adalah rumah sakit yang dalam tanda kutip masih menunda-nunda waktunya. Sehingga seolah-olah ini tiba-tiba seperti alarm yang bunyinya cukup kencang gitu kan ya. Sehingga mereka pun panik dan lain sebagainya. Nah, sehingga ya tanpa disadari gitu ya, mereka yang nantinya masih menunda-nunda seperti itu tentunya akan akan tersingkirkan. Karena kembali lagi bahwa yang harus kita sadari nih, Indonesia ini lagi membangun sebuah ekosistem kesehatan nasional yang berbasis adalah data. Jadi ini bukan hanya sekedar proyek Satu Sehat, proyek IT gitu ya. Itu bukan, tetapi ya kita harus lebih dewasa. Indonesia lagi membangun sebuah fondasi terkait dengan kesehatan nasional yang berbasis data seperti itu. Nah, rumah sakit yang tidak masuk ke dalam ekosistem tersebut itu nantinya akan tereliminasi gitu ya. Ya baik itu secara regulasi gitu ya, maupun bisa juga secara relevansinya. Jadi mereka ini akan tertinggal kayak gitu. Jadi saya rasa itu yang harus kita sadari dan yang harus kita persiapkan. Kembali lagi again bahwa ini bukan hanya teknologi semata, tetapi ini lebih kepada prosesnya itu sendiri, kemudian dari datanya itu sendiri akan kita utilize seperti apa ke depannya. Dan tentunya juga untuk mempersiapkan untuk menghadapi regulasi-regulasi yang ada dalam rangka mendukung pemerintah untuk membangun ekosistem yang berbasis data untuk kesehatan nasional. Saya rasa itu sih, Mbak Safira. Jadi mungkin perubahan mindset rumah sakitnya itu ditekankan juga gitu ya. Betul. Karena banyak sekali kalau kita lihat gitu ya. Tadi rumah sakit sudah klaim menggunakan RME gitu ya. Tetapi implementasinya cuma cukup kayak gitu kan ya. Saya hanya saja. Tetapi again ini sebenarnya tujuan pemerintah bagus, transformasi digital not only RME. Banyak sekali modul-modul yang bisa digunakan atau dimaksimalkan oleh rumah sakit. Nah, harapannya seperti itu. Nah, saat ini fasenya adalah bisa mengirimkan ke data Satu Sehat, tetapi yang terpenting adalah konsistensinya itu untuk mengirimkan. Jadi jangan hanya hari ini ngirim, besok enggak gitu ya. Pasien ada 100 sehari cuma dikirimkannya cuma 5 gitu kan ya. Ya harapannya jangan seperti itu, karena tadi yang seperti disampaikan Dr. Roy adalah skopnya itu adalah untuk melihat secara skop nasional, seperti itu sih. Ya mungkin kalau dari perspektif Pak Ari gitu ya, ini masih masuk ke isu IT gitu ya, dilihat sebagai beban IT, beban cost untuk rumah sakit, atau yang memang jadi isu strategis gitu Pak? Nah ini yang sering terjadi kesalahpahaman gitu ya. Kalau bahasanya itu jadi eker-ekeran, yang salah ini siapa gitu kan ya. Nah jelas ini bukanlah isu IT, ini adalah isu dari strategis itu sendiri. Karena dampaknya apa? Dampaknya tidak hanya berhenti di ruang server IT gitu ya, tetapi dampaknya ini bagi keberlangsungan dari rumah sakit itu sendiri. Nah jadi saya rasa pimpinan rumah sakit nih harus aware gitu ya. Mereka harus aware karena ini menyangkut dari akreditasinya mereka, ini menyangkut dari kepercayaan pasien, bahkan juga menyangkut terhadap operasional atau bisnis rumah sakit itu sendiri. Nah ini yang harus hati-hati. Nah sering saya menjumpai beberapa tim IT dari rumah sakit gitu ya, ya mereka terkadang mengeluhkan mereka harus mau melangkahnya nih kemana gitu ya, karena tidak ada mandat dari atasan. Satu sisi pimpinan rumah sakit mungkin ada beberapa yang kurang paham gitu ya. Jadi saya rasa
Belum lagi kadang-kadang mereka ini sering bercerita karena tidak ada alokasi anggaran, karena tidak ada penyediaan ini itu terkait dengan RME maupun SIM-RS itu. Nah, sehingga saya rasa dari mulai direktur, wakil direktur, komite medis ini harus duduk bersama, harus fully concern gitu ya. Setidaknya satu sehat ini haruslah menjadi prioritas mereka. Karena apa? Karena kedepannya adalah once mereka berhasil, mereka bisa mengoptimalkan sistemnya mereka, otomatis semuanya akan didapat dari mulai kepercayaan pasiennya itu meningkat gitu ya, layanan rumah sakitnya tentunya jadi lebih baik karena sistemnya digital gitu ya, bahkan akreditasinya itu juga meningkat, dan yang pasti bisnis operasi dari bisnis dari rumah sakit itu juga terus berjalan gitu. Jadi saya rasa ini sangatlah isu-isu yang strategis gitu ya. Jadi ya kami pun juga sering membantu dari beberapa direksi rumah sakit gitu ya untuk menujunya seperti apa. Again, ini bukanlah hanya sebagai teknologi SIM-RS atau RME, tetapi ini adalah sebagai kesempatan bagi rumah sakit untuk bertransformasi ke arah digital. Ya, saya rasa seperti itu. Terkait komentar dari Pak Ari ini menarik ya sebetulnya. Ini sebetulnya sebuah isu yang hanya terbatas terkait bidang IT aja, atau ini adalah strategic isu gitu ya. Kalau menurut saya ini jelas isu yang sangat strategis ya. Kenapa? Pertama, kita harus lihat dulu dari kepentingannya. Pertama, rumah sakit ini kepentingannya terkait yang namanya sistem digitalnya ini apa sih gitu ya. Gitu. Terus ada stakeholder mana lagi yang memiliki kepentingan? Gitu ya. Salah satunya adalah sektor pembiayaan kesehatan. Ya, yang secara nasional ini yang paling utama adalah BPJS Kesehatan. Ya, kemudian ada satu lagi, ya, stakeholdernya yang merupakan regulator nih dari sistem kesehatan dan industri kesehatan di Indonesia. Jadi kalau dibilang ini, oh ya udah saya comply terkait namanya misalnya hanya, ya udah deh, yang penting tersedia sistem IT-nya. Oh tidak begitu lihatnya. Ya, pertama, rumah sakit ini punya kepentingan yang sangat luar biasa menurut saya terkait sistem ini ya, karena nantinya berhubungan sama seluruh aspek bisnis rumah sakit, terutama terkait aspek pembiayaan kesehatan. Ya, terutama koneksinya terhadap yang namanya badan seperti BPJS, ya, BPJS Kesehatan yang membiayai yang namanya pelayanan kesehatan yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit. Ya, jadi kepentingannya ini bukan hanya terkait terkait sistemnya berubah nih dari yang namanya paper ke digital gitu. Oh enggak. Kenapa saya bilang strategis? Karena menyangkut banyak aspek, aspek pembiayaan, aspek kebijakan, ya, aspek data. Dan satu lagi adalah yang paling penting menurut saya adalah akuntabilitas dari yang namanya rumah sakit, ya. Kenapa saya bilang akuntabilitas? Dengan sistem digital, ya, berbeda dengan sistem yang sifatnya paper, ya. Digital itu apalagi terkoneksi dengan satu sehat, ya. Semua pelayanan kesehatan yang dilakukan di lapangan, baik oleh rumah sakit maupun klinis, itu lebih akuntabel, karena mau diubah-ubah seperti apapun ya, itu pasti ada jejak digitalnya. Ya, jadi transparan ya dok ya. Jadi transparan gitu ya, lebih transparan, lebih akuntabel untuk dari sisi rumah sakitnya. Ini aspeknya kemana banyak ya, aspek secara legal, aspek secara yang namanya sisi pandangan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit ya, lebih akuntabel ya, semua terkait juga nantinya terkait sama yang namanya pembiayaan kesehatan ya, dengan terkoneksi BPJS bisa cek dan recheck terhadap pelayanan yang ditagihkan oleh rumah sakit. Seperti tadi Pak Ari bilang, Kementerian Kesehatan sebagai regulator ini sedang membangun sebuah ekosistem digital pelayanan kesehatan, industri pelayanan kesehatan di Indonesia. Dan ini yang paling utama saya bilang, isu strategiknya adalah Kementerian Kesehatan sebagai regulator ini sedang membangun sebuah ekosistem digital kesehatan yang akan menjadi penopang, menjadi unsur utama dalam yang namanya pelayanan kesehatan atau industri pelayanan kesehatan di Indonesia.
Jadi mungkin kalau bisa saya simpulkan ya dari diskusi dengan Pak Ari dan juga Dr. Roy, jadi sebetulnya comply aja juga nggak cukup gitu ya, Pak ya Dok ya gitu ya. Jadi mungkin tadi dari segala aspek, terutama dari aspek pembiayaan juga. Jadi rumah sakit ini mungkin tadi ya shifting mindsetnya gitu ya, tidak hanya tadi untuk compliance gitu ya, tapi juga dari comply ini untuk menjadi compete gitu ya. Jadi kalau misalnya rumah sakit tidak menggunakan momentum ini untuk transformasi digital gitu ya, mungkin tadi akan kehilangan di industri ini ya mungkin ya akan menjadi terlambat gitu ya, atau mungkin sudah tidak relevan lagi gitu ya ada di industri ini gitu ya. Saya mau kasih komentar Bu, ya yang menarik banget ya dalam yang mesti dicermati oleh pelaku industri kesehatan. Ya, ini saya bilang pelaku industri kesehatan dan pelaku industri pelayanan kesehatan khususnya. Teknologi itu rapid ya, berkembang tuh secara cepat. Gitu. Ya, ingat yang namanya Kementerian Kesehatan ini sedang membangun satu ekosistem digital. Ingat ya bahwa yang namanya perubahan yang cepat terhadap salah satunya misalnya culture, budaya ya, termasuk ini adalah perkembangan teknologi, itu biasanya akan yang namanya membuat satu keadaan, suatu kondisi yang harus pertama adalah comply dan akhirnya compete ya. Untuk apa? Untuk survive. Betul. Ya, ketika yang namanya pelaku industri pelayanan kesehatan, pelaku industri kesehatan yang namanya tidak comply dan melihat memiliki cara pandang yang bahwa ini adalah suatu kompetisi gitu ya. Kompetisi untuk apa sih? Untuk survive. Itu saya yakin mereka akan tereliminasi sendiri. Ya, hilang dari yang namanya ekosistem ini nantinya. Ya, ini natural, ini suatu proses yang bersifat natural, bukan hanya yang namanya dalam hal perkembangan teknologi, tapi juga nature aja memiliki hukum yang sama gitu. Ketika yang namanya seleksi alam. Ketika yang namanya tidak bisa comply dan compete, ya jangan salahkan yang namanya proses yang berjalan ke depan ini, bahwa yang namanya nantinya fasilitas pelayanan kesehatan yang Anda miliki, fasilitas kesehatan yang menjadi milik kalian yang namanya dalam suatu sistem ekosistem industri kesehatan ini nantinya akan terseleksi sendiri oleh yang namanya perkembangan teknologi dan dalam tanda kutip seleksi alam. Ya, akhirnya hilang. Karena ini rapid sekali ya, yang namanya perkembangan teknologi informasi dan teknologi industri termasuk teknologi digitalisasi kesehatan ini rapid sekali ya. Anda bisa harus yang namanya lari dengan kecepatan yang sama atau enggak kalian akan tertinggal. Dan akan semakin tertinggal dan akhirnya jangan salah kalian akan bisa hilang. Jadi salah satu hal lagi yang mau saya tambahkan terkait comply dan compete ini dalam yang namanya ekosistem industri kesehatan, industri pelayanan kesehatan sekarang yang berbasis teknologi digital ini adalah kita bahas surat cinta dari Kemenkes lagi ya Bu ya, yang endingnya itu dibuat satu surat dari Kemenkes yang menurunkan level atau status akreditasi dari rumah sakit. Kemudian yang paling parah adalah disarankan pencabutan izin untuk rumah sakit yang tidak comply terhadap regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Ya, jadi kompetisi ya yang mengakibatkan nantinya sebagai sebuah seleksi alam itu sudah menjadi suatu keniscayaan, ya sudah kejadian. Ya, sudah kejadian. Karena sudah gitu. di state juga ya. Karena sudah di state di surat itu bahwa yang namanya ketika lu nggak comply, ya dikasih waktu oleh Kementerian Kesehatan yang sudah cukup lama menurut saya, apalagi dari surat pertama gitu ya, dari sosialisasi, edukasi yang dilakukan, ya akhirnya disarankan untuk dicabut, ya. Efeknya apa lagi Bu? Nantinya kerjasamanya dengan BPJS Kesehatan juga bisa hilang. Ya, sehingga yang namanya seleksi alam tadi yang saya bilang bisa ketinggalan dan akhirnya hilang dalam yang namanya ekosistem kesehatan digital yang sedang dibangun oleh Kementerian Kesehatan, itu sebuah keniscayaan gitu. Dan sedang terjadi di ekosistem kesehatan digital yang ada di Indonesia. Sehingga
menurut saya pelaku industri rumah sakit ya, terutama untuk pemilik-pemilik industri rumah sakit, industri klinik ya, para pemilik-pemilik industri pelayanan kesehatan di Indonesia ini bukan warning lagi nih ya. Ini udah kejadian gitu. Iya. Ya, jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, ingat perubahan itu tidak boleh kita lawan. Yang merubah yang melakukan perlawanan terhadap sebuah perubahan, dia akan ketinggalan. Dia akan stuck dan akan ketinggalan dan akhirnya hilang dari yang namanya sebuah ekosistem yang sedang berubah. Gitu. Dan ini harus hati-hati ya, industri pelayanan kesehatan ya. Ini cepat sekali nih, rapid sekali nih ya. Baru kemarin kita bicara terkait yang namanya SIM-RS dan IMR, sekarang udah yang namanya aplikasi dari AI. Ya, Betul, mungkin 2 tahun lagi berubah lagi, Iya. ya. Kalau nggak bisa catch up ya dengan yang namanya perubahan yang ada, ya sudah. Silahkan goodbye sama yang namanya industri pelayanan kesehatan di Indonesia. Atau ya nanti diubah, tadinya mungkin milik Anda itu fasilitas pelayanan kesehatannya akan diambil alih, di take over sama yang namanya pelaku-pelaku usaha industri kesehatan yang melihat perubahan digitalisasi ini ya, ini sebagai sebuah peluang ya. Mungkin dari Pak Ari ada tanggapan gitu ya tadi dari comply jadi compete gitu ya tadi. Tidak cukup gitu ya comply, tapi memang ini adalah kompetisi gitu di industri rumah sakit khususnya. Ya. Nah, kalau dari perspektif saya gitu ya terkait dengan comply ini, sometimes rumah sakit mengartikan bahwa wah yang penting saya punya RME sehingga saya sudah comply nih sesuai regulasi. Nah, sebenarnya itu boleh dikatakan salah kaprah. Kenapa saya katakan salah kaprah? Karena ini sebenarnya kejadiannya, saya sering mengamati kejadian di lapangan gitu ya dengan beberapa rumah sakit. Ini polanya ini berulang. Tadi pola yang pertama adalah rumah sakit yang penting sudah punya RME gitu ya. Rumah sakit sesuai dengan aturan pemerintah gitu ya. Kemudian dia merasa tenang, datanya sudah terkirim sebagian atau misalnya seluruh, cukup sampai di situ saja. Padahal nggak hanya itu saja sebenarnya fungsi dari RME. Kalau seandainya rumah sakit itu dikembangkan sistem RME-nya, maka itu nanti bisa lari kemana-mana gitu ya. Kemudian yang kedua, ada pola yang terjadi berulangan juga adalah implementasi yang sifatnya adalah parsial. Misalnya udah punya RME, rawat jalannya sudah bagus, tapi rawat inapnya tidak saling terintegrasi. Atau misalnya data farmasinya ada, tetapi tidak connect dengan data klinisnya pasien. Atau misalnya format dari hasil labnya itu tidak sesuai sehingga tidak bisa dibaca. Kayak gitu ya. Itu juga berpengaruh gitu. Dan atau mungkin dari hasil radiologi formatnya akhirnya nggak bisa dibaca. Nah, yang terpenting adalah saat ini bukan hanya terkait dengan sistemnya saja, tetapi bagaimana caranya agar pelakunya, yaitu baik itu dokter, perawat, apoteker, laboran, itu benar-benar bisa memaksimalkan sistem yang ada. Tujuannya adalah sebenarnya seperti itu gitu ya. Jadi bukan hanya fasilitas yang terintegrasi, orangnya pun bisa saling terintegrasi kayak gitu. Nah, kemudian yang pola keberulangan yang sering terjadi yang ya ini termasuk faktor comply adalah tidak termonitoring dari kiriman datanya. Misalnya rumah sakit merasa saya sudah pernah mengirimkan, berhasil, tetapi tidak dimonitor, tidak diawasi secara continuity. Akibatnya apa? Apabila misalnya terjadilah perubahan API-nya satu sehat atau token autentifikasinya sudah kadaluarsa, maka itu akan terputus. Nah, kalau udah terputus, seolah-olah rumah sakit itu tidak mengirimkan data. Padahal salahnya itu bukan di SIM-RS-nya, salahnya bukan di rumah sakitnya, salahnya bukan di datanya, tetapi tidak termonitornya itu. Nah, itu yang bahaya, gitu. Nah, dari semuanya itu yang keberulang lagi, kembali lagi semuanya kepada masalah isu finansial. Nah, ini yang pola keempat. Ya, karena data kunjungan pasien yang nggak benar, pengobatan menggunakan data procurement, penggunaan BMHP, obat-obatan dan lain sebagainya tidak tercatat secara real time dan lain sebagainya, akibatnya akan mempengaruhi sistem finansial dari rumah sakit itu sendiri, kayak gitu. Nah, rumah sakit yang seperti ini fundamentalnya agak sedikit berbeda dengan rumah sakit yang compete, gitu ya, dengan rumah sakit yang compete. Nah, apa bedanya tadi?
Kalau rumah sakit yang comply, dia hanya cukup yang penting saya punya sistem RME, saya punya SIM RS, sudah memenuhi regulasi pemerintah, that's it. Yeah. Mereka tidak memaksimalkan data yang ada. Nah, kalau rumah sakit yang compete, after this apa ya? Oke, dari data yang ini, yang sudah saya punya berikutnya apa? Sehingga mereka akan memanfaatkan momentum ini untuk mengembangkan rumah sakitnya. Misalnya bagaimana caranya dia bisa memaksimalkan jadwal dari dokter spesialis, bagaimana dia bisa memaksimalkan jumlah tempat tidur yang ada atau dari kelas-kelasnya, bagaimana dia bisa memaksimalkan kapasitas kamar operasinya dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi dari data-data yang klinis yang ada, mereka juga bisa menentukan penyakit yang sering apa ya. Kalau gitu saya harus menyediakan obat yang seperti apa. Sehingga nanti akan berguna juga terkait dengan analitik dari penyediaan stok obat yang akan nantinya akan meningkatkan efektivitas dan efisien dari finansial rumah sakit itu sendiri. Nah, inilah rumah sakit yang akan compete ke depannya. Bagaimana dia bisa memaksimalkan data yang ada, bukan hanya sekedar comply ke pemerintah gitu ya. Tapi dengan teknologi itulah gitu ya, dengan sistem itulah dia bisa memaksimalkan yang ada. Nah, kemudian yang terpenting adalah mereka rumah sakit yang punya mindset compete ini, inilah yang membangun fondasi yang kuat di ekosistem layanan kesehatan ke depannya, dan mereka lah yang akan maju di 5-10 tahun mendatang dibandingkan dengan rumah sakit yang hanya comply. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena nantinya ya tentunya masyarakat juga akan menilai bagus enggaknya rumah sakit bukan hanya dari sekedar dokter spesialisnya ada siapa, tempat tidurnya ada berapa, fasilitas ada apa saja, tetapi mereka akan melihat rumah sakit ini seberapa major sih datanya, komunikasi antara data ini bagaimana sih, interoperability-nya dengan berbagai macam sistem itu seperti apa sih. Jadi mereka akan melihat rumah sakit itu dari sisi itunya di 5 sampai dengan 10 tahun ke depan. Ya, mungkin itulah gambaran terkait dengan rumah sakit yang just comply sama rumah sakit yang compete untuk kedepannya di industri kesehatan. Gitu, Mas Safira. Menarik tadi ya apa yang diutarakan oleh Pak Ari gitu ya, terkait yang namanya gambaran gitu ya dalam yang namanya kepentingan rumah sakit sendiri dalam proses digitalisasi kesehatan. Saya sih sangat agree ya dengan apa yang dinyatakan sebagai oleh Pak Ari tadi ya. Jadi sebetulnya malah ya terkait yang namanya proses digitalisasi ini juga nantinya ke depannya itu akan memudahkan rumah sakit maupun tenaga medis dan tenaga kesehatan, baik yang namanya dalam hal aspek pelayanan ya untuk yang namanya pekerja medis dan pekerja kesehatannya, tapi juga dari aspek bisnis. Ya, aspek bisnis ini nantinya ini kepentingan manajemen rumah sakit dan kepentingan dari pemilik dari fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Karena nanti akan didetailkan ya mungkin ya dari diskusi ini ya. Karena dengan menggunakan yang namanya sistem digital ini ya, ini berbagai macam data masuk ke dalam sistem rumah sakit. Ya, masuk ke dalam sistem rumah sakit. Nantinya data ini bukan hanya terkait yang namanya pelayanan kesehatan aja ya, bukan hanya terkait yang namanya lab ngasih misalnya masukin data terkait yang namanya hasil pemeriksaan lab, tidak gitu ya, atau unit radiologi memberikan data terkait hanya yang namanya hasil radiologinya, tidak seperti itu, tapi lebih luas lagi sampai ke dalam yang namanya aspek bisnis ya, aspek yang namanya market dari rumah sakit itu sendiri bisa kelihatan dari yang namanya bisa ditangkap, bisa di-capture oleh sistem digital ini. Sehingga nantinya rumah sakit sebagai yang namanya institusi dalam yang namanya sektor industri kesehatan bisa menggunakan ini ya, informasi yang didapat dari sistem digital ini ya untuk kepentingannya, baik untuk pelayanan kesehatannya maupun untuk yang namanya dari sisi aspek bisnis dan administrasinya gitu ya. Ke atas lagi ya,
ke stakeholder yang lain lagi ya, seperti Kemenkes sebagai regulator, ini kan data yang luar biasa ini yang didapat ya, baik dari sisi yang namanya aspek pelayanan kesehatan dan pelayanan medisnya, maupun dari aspek data terkait yang namanya seluruh ekosistem industri kesehatan di Indonesia. Ya, dan ingat ya, dari salah satu aspek pelayanan kesehatan ya, sistem digital ini akan memberikan kemudahan ya bagi konsumen. Ya, Ya, betul. kita ambil contoh ya. Dulu orang pergi ke pasar itu ya, saya sama emak saya misalnya ya, kita jalan bawa keranjang ya ke pasar, beli ikan, beli cabai, beli tahu ya. Sekarang enggak. Kita bisa yang namanya dari handphone. Kita mau beli segala macam kebutuhan kita. Begitu juga nantinya arah dari yang namanya transformasi digital kesehatan ini, baik dari skup yang namanya lokal maupun nasional maupun internasional. Nanti yang namanya akses terhadap pelayanan kesehatan itu bisa dilakukan dari rumah, Ya. bisa dilakukan remote. Ya, termasuk yang namanya misalnya mungkin nanti yang namanya pelayanan-pelayanan itu bisa dilakukan secara remote. Kita ingat Bu Safira ya, pada saat COVID Ya, ya, betul. mesan obat itu dari rumah gitu ya. Nanti itu bisa masuk misalnya melakukan training fisioterapis gitu ya, melakukan yang namanya latihan-latihan terhadap yang namanya mungkin pasien gitu ya, terkait yang namanya fisioterapi dan lain-lain, mungkin bisa dilakukan di rumah. Aspeknya luas sekali gitu. Dan ini bukan hanya terkait aspek pelayanan kesehatan aja, tapi aspek industri kesehatan, industri pelayanan kesehatan. Sehingga menurut saya ketika yang namanya pemilik atau pelaku usaha di sektor industri kesehatan ini bisa melihat ya, kira-kira 10 tahun ke depan ini akan seperti apa sih ya proses digitalisasi kesehatan ini, mereka akan lihat ini peluang gitu. Nah, di peluang itu ya, di ekosistem yang sekarang ini terjadi banyak peluang ini karena baru dimulai ya. Ini harus terjadi sebuah kompetisi ya yang nantinya bikin yang namanya pelayanan kesehatan, industri pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh dia bisa survive ya, dan bisa mengkapitalisasi keuntungan-keuntungan yang bisa didapat dalam yang namanya proses transformasi digital ini gitu. Ya. Jadi aspeknya sangat luar biasa luas sehingga harus dianggap sebagai peluang oleh yang namanya pelaku industri kesehatan. Diskusinya semakin menarik gitu ya, Dr. Roy, Pak Ari, dengan perspektif masing-masing gitu. Tapi memang kalau misalnya saya bisa simpulkan gitu ya, tadi dari comply ke compete, jadi mungkin justru kerugian untuk rumah sakit justru yang tidak menggunakan rekam medis elektronik, tidak punya data, tidak bisa membaca data, tidak punya insight gitu ya. Justru mereka yang akan tadi menjadi kena seleksi alam tadi gitu Dok ya, gitu ya. Jadi justru kerugian besar rumah sakit gitu ya. Kalau tadi mungkin di obrolan kita diskusi awal, mungkin tadi masih jadi kendala tuh ya, dianggap ini beban rumah sakit, masih jadi dianggap cost gitu ya untuk rumah sakit gitu. Tapi justru di diskusi kita semakin menarik gitu ya, justru itu adalah kerugian rumah sakit justru ya, jika tidak menggunakan rekam medis elektronik, jika tidak bisa punya data, jika tidak bisa mendapatkan insight gitu ya. Karena kembali lagi untuk bisa mengembangkan bisnis rumah sakit atau ekosistem rumah sakit gitu ya, keputusan bisnis pasti didasari dari data gitu ya. Betul sekali Bu ya. Jadi itu statement yang sangat tepat menurut saya ya. Karena selama ini ya menurut saya industri pelayanan kesehatan itu ya, termasuk terkait yang namanya menerapkan kebijakan-kebijakannya, baik dari sisi kebijakan yang sifatnya bisnis maupun administrasi, itu tidak didasari oleh data. Ya. Gitu ya. Sehingga yang namanya kehadiran, yang namanya transformasi digital ini sebetulnya tidak boleh dianggap sebagai cost, tapi sebagai investment. Betul. Ya, sebagai investasi 5-10 tahun lagi ke depan. Ya, ini seperti apa gitu ya. Ya. Jadi investasi ini sebagai sebuah investasi di mana yang diperoleh adalah
yang paling penting menurut saya dari yang namanya Iya, kalau benar. kita membuat decision atau regulasi terkait bisnis maupun administrasi atau bisnis model atau marketing model kita gitu ya, ketika Iya. kita memiliki fasilitas pelayanan kesehatan ya yang merupakan bagian dari industri pelayanan kesehatan gitu ya, sehingga kebijakan-kebijakan kita ya terkait marketing, terkait yang namanya mungkin proses bisnis dan lain-lain itu berdasarkan data yang kita peroleh dari sistem Iya. digital ini, dan Betul. itu dimudahkan kan, kita sama-sama tahu nih bahwa ini sangat dimudahkan dengan kehadiran yang namanya sistem digital ini. Nggak perlu lagi yang namanya ngelihat satu-satu ya, waduh ini apa nih, oh ya dihitung ya, tapi bisa otomatis gitu ya. Dan jangan lupa, ini yang saya mau tekankan sebetulnya dalam kesempatan ini ya, bahwa perubahan itu terjadi cepat, dia nggak nunggu siapapun ya. Perubahan itu akan terjadi terus, dia jalannya ke depan ya, dan dia nggak menunggu siapapun ya. Pilihannya adalah mau stagnan, diem berhenti, yang seperti tadi kata Pak Ari bilang ya, yang penting comply lah, yang penting ada, atau mau ikut yang namanya kecepatan perubahan yang terjadi ini gitu ya, dan jadi pemenang gitu ya. Betul. Bukan jadi yang namanya bagian yang mungkin nantinya kalah kompetisi dan akhirnya extinct ya, hilang dari persaingan. Mungkin kalau misalnya rumah sakit gitu ya ingin keluar dari resiko penurunan sanksi akreditasi ini gitu ya. Nah, menurut Pak Ari, rumah sakit ini harus melakukan apa di situasi yang cukup genting dan mepet ini gitu? Ya, menarik sekali Mbak Safira. Jadi ini juga yang sering ditanyakan para pimpinan rumah sakit ketika saya bertemu sama mereka gitu ya. Jadi apa yang harus mereka lakukan gitu kan. Jadi saya rasa yang pertama itu yang kadang sering dilewatkan adalah proses mapping dari workflow rumah sakit itu sendiri. Artinya apa? Workflow secara klinis. Tim klinis harus duduk bersama. Mulai dari dokter, perawat, apoteker, laboran, radiografer, dan semuanya lah yang ada di rumah sakit itu duduk bersama. Mulai dipetakan gitu ya. Mulai dari mana data pasien ini dicatat gitu ya. Kemudian di titik mana yang terkadang data pasien ini menggantung atau tidak terkirim secara atau tidak terdistribusikan secara baik gitu ya. Atau bisa dipetakan juga kira-kira di titik mana yang masih menggunakan secara manual dan lain sebagainya. Karena secanggih apapun sistem, kalau tidak terpetakan workflow klinisnya secara baik, maka ya akan percuma. Iya. Itu yang terkadang sering dilewatkan. Kemudian yang kedua adalah lakukan audit RME yang ada saat ini. Gitu ya. Ini bisa dilakukan secara internal atau bisa menggunakan dengan pihak ketiga gitu ya. Artinya auditnya apa? Apakah proses yang ada di dalam RME atau SIM-RS itu benar-benar bisa berjalan dengan baik, benar-benar bisa terintegrasi dengan baik dan lain sebagainya gitu ya. Karena ada beberapa yang masing-masing berdiri sendiri, antara modul satu dengan modul lainnya ini berdiri sendiri, tidak saling terintegrate. Kemudian sambil dimonitoring, dicek kira-kira pencapaian pengiriman data satu sehatnya skornya sudah berapa, gapnya seperti apa. Nah, saya rasa perlu dilakukan audit seperti itu. Kemudian yang ketiga, aktifkan modul-modul utamanya, kayak gitu. Nah, ini yang terkadang sering dilupakan. Kira-kira ada bagian-bagian rumah sakit mana yang memang belum tersistem. Nah, itu modulnya itu harus diaktifkan. Supaya apa? Supaya dari end to end semua proses yang ada di rumah sakit, bahkan sampai penyediaan dapur, gizi, ambulan, HD dan lain sebagainya itu harus nyambung semuanya. Seperti itu gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah pastikan integrasi satu sehatnya ini berhasil secara konsisten. Nah, ini yang harus dimonitor. Jangan merasa rumah sakit punya vendor pada waktu go live semuanya sudah terkirim oke, mereka tidak memonitor karena ini menjadi bagian fungsinya dari rumah sakit itu sendiri yang tadi saya katakan, karena bisa jadi API-nya satu sehat berubah, token autentifikasinya sudah kadaluarsa. Nah, ini yang harus benar-benar dimonitoring, harus ada tim standby ya setidaknya secara berkala lah seperti itu. Nah, yang tak kalah penting adalah langkah yang terakhir adalah pilih mitra RME yang sesuai. Artinya apa? Jangan pilih mitra yang dalam arti punya RME-nya, fiturnya lengkap gitu ya, tetapi mungkin dalamnya kosong atau tidak saling terintegrasi, dan jangan tergiur dengan harga yang rendah.
Karena biasanya teknologi itu cukup mahal gitu ya. Kalau harga rendah atau yang terlalu rendah, nah itu mungkin tanda tanya. Jadi lebih baik yang proper memang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Nah, tetapi bukan hanya mitra yang itu saja. Nah, kita juga harus memilih mitra yang benar-benar mitra ini mengikuti perkembangan dari Satu Sehat itu sendiri. Iya. Ya, dari mulai perjalanannya sampai ke depannya itu seperti apa, kemudian troubleshootingnya itu bagaimana, bahkan pilih mitra yang sekaligus ikut membantu rumah sakit untuk mengembangkan sistem informasi, bukan hanya RME-nya saja, gitu ya. Misalnya zaman sekarang rumah sakit pengen seperti hospitalize, pengen kayak hotel, dari mulai booking tempat parkir, kemudian kursi roda, bed dan lain sebagainya. Yeah. Nah itu kan sistem informasi yang tidak dikirimkan ke Satu Sehat, tetapi terintegrasi internal rumah sakit. Jadi saya rasa pihak rumah sakit harus memikirkan bukan hanya dilihat dari sekedar harga gitu ya, tetapi juga adalah bagaimana purna jual dalam arti ikut memonitor ke Satu Sehatnya, mengikuti perkembangannya, update auto fitur, sekaligus untuk membangun sistem informasi atau sistem digital dari rumah sakit itu sendiri. Saya mau sedikit menambahkan Bu Safira ya. Silakan, Jadi ya solusi utama sih kalau menurut saya buat rumah sakit, benar tadi kata Pak Ari, adalah bagaimana minimal itu sekarang yang harus dilakukan sesegera mungkin adalah comply terhadap aturan Kemenkes itu. Tapi ingat bahwa yang namanya transformasi digital itu nantinya akan terus bertambah. Ya. Tadinya 19, mungkin tahun depan bisa 30 gitu ya, sehingga rumah sakit harus melihat ini yang namanya bukan hanya ini sekali jadi ya, tapi ini yang namanya proses digitalisasi ini proses yang terus berjalan. Itu dulu yang harus ada, berkelanjutan, berkesinambungan lah kalau istilahnya. Ya. Jadi terus harus dilihat bahwa ini sebagai proses itu. Kedua adalah sistem digitalisasi kesehatan, transformasi digital ini sebetulnya harus bisa membawa perubahan yang memudahkan baik terhadap pelaku pelayanan kesehatannya, dalam hal ini dokter, spesialis, dokter, perawat, ahli gizi dan lain-lain. Ya. Kemudian harus bisa membawa perubahan dan dampak signifikan ya terkait kemudahan kepada konsumen dari yang namanya pelayanan kesehatan itu sendiri. Ya, jangan asal ada tapi malah bikin susah pelayanan kesehatannya, ya, pelayan kesehatannya atau pekerja kesehatan atau pekerja medisnya, dan bikin susah pasien juga. Gitu. Ya, inilah yang saya bilang tadi, asal comply. Ya. Ya, yang penting comply dah, udah. Ya, habis itu apapun yang terjadi ya ini nantinya ya yang akan menjadikan rumah sakit tersebut ya nggak bisa catch up nantinya sama perubahan yang terjadi. Seperti saya bilang tadi, ini awas 19, mungkin berikutnya ada 19 lagi gitu ya. Karena perubahan teknologi itu cepat sekali gitu. Dan ingat, unsur memudahkan yang namanya pemberi layanan kesehatan, konsumen sebagai pengguna layanan kesehatan, begitu juga untuk manajemen rumah sakit. Dan harus bisa ngelihat bahwa yang namanya harus ada visi. Jadi yang namanya dalam ini harus ada visi. Kedepannya kira-kira 10-15 tahun lagi ini bakal seperti apa sih? Kalau saya bilangnya sampai ngegambarinnya, kalau yang namanya di rumah sakit yang saya kasih konsultasi terkait yang namanya digitalisasi ini, saya bilang ya mungkin pernah lihat film itu nggak yang namanya Avenger ya, yang namanya Stark itu tek selesai. Nanti mungkin yang namanya penghitungan dosis antibiotik itu nggak perlu lagi, misalnya kita hitung dokter tinggal nyebutin, kasih misalnya jenis antibiotik A ya, dengan adanya data berat badan pasien sama drug dose-nya ya langsung terotomatis terhitungkan. Bahkan mungkin rekomendasinya dari AI. Iya, dari AI. Kemudian yang namanya nanti misalnya dokter tinggal ngomong gitu ya ke handphonenya, tolong kasih yang namanya hasil gula darahnya secara grafik, langsung muncul.
Ya, ini yang saya bilang tadi, kemudahan-kemudahan itu dan visi ke depannya itu seperti apa. Gitu ya. Kira-kira nih ke depan ini bakal seperti apa sih yang namanya industri pelayanan kesehatan ya yang sedang dibangun oleh Kementerian Kesehatan ini batu demi batu ya yang sedang diambil nih kira-kira 10 tahun 15 tahun lagi seperti apa. Itu yang paling utama yang harus bisa dilihat oleh pelaku industri pelayanan kesehatan di Indonesia pada saat ini. Nah, mungkin kalau misalnya boleh saya simpulkan diskusi pada sesi kali ini gitu ya dengan Pak Ari dan juga Dr. Roy. Jadi sebetulnya bukan hanya comply gitu ya, tapi juga harus compete. Kemudian nilainya atau bentuknya jangan dilihat sebagai cost, tapi sebagai investasi gitu ya. Karena memang akses terhadap data, kemudian kemampuan nanti untuk manajemen rumah sakit melihat insight, itu akan mempengaruhi keputusan-keputusan bisnis, pengembangan bisnis rumah sakit gitu ya. Kemudian rekam medis elektronik juga sebagai fondasi gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi dokternya menyinggung soal AI gitu ya, kalau fondasi datanya aja nggak ada gitu ya, gimana mau pakai AI gitu dok ya. Nah mungkin itu akan membuka mindset gitu ya, atau shifting mindset yang tadi dilihat sebagai sanksi ini atau misalnya ini enforcement dari Kemenkes gitu ya, ini resiko untuk rumah sakit gitu ya. Tapi mungkin tadi dengan shifting mindset ini dilihat sebagai momentum. Memang ya akhirnya dipaksa gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada momentum ini, mungkin akhirnya tidak akan tadi terpaksa untuk berubah gitu ya. Nah mungkin sebagai closing statement dari Pak Ari, mungkin saya persilahkan untuk memberikan closing statement, mensummarikan gitu ya. Kurang lebih apa yang ingin disampaikan atau pesan-pesan gitu ya untuk rumah sakit dan juga pelaku industri kesehatan di Indonesia. Jadi mungkin yang bisa saya simpulkan gitu ya, saya dari industri digital gitu. Mungkin yang pertama adalah untuk dari rumah sakit ya. Jadi mungkin ada dua hal saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama dari rumah sakit. Nah rumah sakit ini harus ngecek kembali. Apakah RME-nya, modul-modulnya ini sudah aktif atau sudah aktif semua atau belum. Dan pastikan apakah seluruh staf klinisnya sudah menggunakannya, sudah mengerti atau belum, gitu. Karena bahaya. Jadi itu adalah faktor krusialnya di situ. Jadi angka keberhasilan dari sistem ya kita masih bicara terkait dengan RME atau digital rumah sakit itu adalah di situ harus aktif, harus terintegrasi, yang menggunakan tahu, paham dan betul endpoint-nya itu ada di sisi mana. Seperti itu. Itu adalah mungkin harus ada championnya juga kali Pak. Betul, ya? Betul. Nah, makanya kadang kita kenal itu adalah sebagai investasi change management. Ya. Gitu ya. Sometimes kita harus, jadi bukan secanggih sistem apapun, kalau pengguna atau usernya tidak mengerti, memahami, maka akan sangat sayang. Ya. Nah, makanya saran saya user-usernya itu juga harus di training untuk mengoptimalkan teknologi yang ada, untuk utilisasi sistem yang ada dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, rumah sakit juga harus mulai mengevaluasi terkait dengan pengiriman atau pencapaian data satu sehat gitu ya. Nah, di sini kami dari AIDO ini siap untuk berdiskusi gitu ya. Artinya kami akan membantu rumah sakit untuk memetakan kira-kira pain point-nya ada di sebelah mana. Kita bisa memberikan assessment awal yang tidak mengikat supaya tahu posisi rumah sakit ini seperti apa dan ada posisinya ada di mana, pain point-nya seperti apa, sehingga kita bisa memformulasikan kira-kira langkah konkret yang bisa diambil dari rumah sakit untuk keluar supaya smooth, supaya transformasi yang digital dengan baik, mulus itu seperti apa. Kami AIDO ini hadir bisa untuk mendampingi dari rumah sakit. Ya, mungkin saya rasa singkat dari saya. Terima kasih, Mbak Safira. Ya, baik, terima kasih Pak Ari. Mungkin dari Dr. Roy gitu ya. Mungkin sedikit kalau dari Dr. Roy sebagai juga pengamat kebijakan kesehatan rumah sakit gitu ya. Terus mungkin aktif juga Dok ya untuk komunikasi dengan Kementerian Kesehatan gitu. Mungkin kalau dari Dr. Roy closing statementnya seperti apa Dok? Ya, pertama saya mengapresiasi BitHealth Teknologi Pintar sudah melakukan acara kegiatan podcast seperti ini ya, karena ini mudah-mudahan nantinya membawa sebuah insight baru untuk pelaku bisnis industri kesehatan maupun kepada manajemen
dari yang namanya industri pelayanan kesehatan tersebut. Kedua, saya memberikan apresiasi ya kepada Kementerian Kesehatan terkait yang namanya perjalanan program transformasi kesehatan ini. Surat cinta dari Kemenkes kepada rumah sakit itu menurut saya adalah sebuah tindakan dari Kementerian Kesehatan yang melihat transformasi digital ini sebagai sebuah kepentingan yang luar biasa besar, ya, terkait yang namanya kepentingan Kementerian Kesehatan sebagai regulator kesehatan nasional maupun regulator dalam aspek industri kesehatan nasional. Ya, regulasi ini tentunya membuat suatu regulasi yang baik, ya, baik secara makro maupun mikro adalah butuh data yang akurat, sehingga regulasi atau kebijakan yang dibuat itu adalah kebijakan yang based on data, ya, sehingga lebih lebih membumi, ya, lebih kena sasaran, lebih tepat sasaran dan lebih akuntabel, ya, dan lebih transparan. Ini suatu program yang harus kita dukung, ya. Seluruh yang namanya pelaku bisnis industri kesehatan, stakeholder yang ada harus mendukung program transformasi digital ini. Karena ini hanya bukan untuk kepentingan pelaku bisnis kesehatan, tapi kepentingan nasional, termasuk kepentingan masyarakat sebagai pengguna dari layanan kesehatan ini. Ya, ketiga, saya mau memberikan address kepada pelaku bisnis industri kesehatan, ya, bahwa transformasi digital ini jangan dilihat sebagai cost, ya, tapi sebagai investasi, ya, dan pelaku bisnis pelayanan kesehatan harus mempunyai visi ke depan terkait perubahan ini, ya, terkait transformasi digital ini. Harus bisa melihat kira-kira di masa depan itu akan seperti apa nih, ya, yang namanya, ya, industri atau bisnis dalam kesehatan ini, ya, aspeknya terhadap yang namanya kepentingan bisnis ataupun terhadap kepentingan pelayanan kesehatan, ya, sehingga nantinya diturunkan dari situ harus pertama adalah memudahkan untuk yang namanya manajemen rumah sakit dalam hal pengelolaan aspek bisnis, aspek administrasi, aspek marketingnya dan lain-lain. Kemudian memberi kemudahan terhadap pelaksananya, pekerja medis dan pekerja kesehatannya, dokter spesialis, dokter umum, perawat, ahli gizi, radiografer, analis laboratorium itu bisa mudah menggunakan yang namanya sistem digital yang ada di rumah sakit itu. Kemudian adalah memberi kemudahan kepada masyarakat sebagai konsumen atau pengguna dari industri kesehatan, industri pelayanan kesehatan ini, ya. Jadi ini nantinya ekosistem kesehatan yang sedang dibangun nih, ya, bata demi bata, ya, brick by brick sama yang namanya oleh Kementerian Kesehatan. Dan satu lagi yang paling utama, perubahan itu, ya, baik kita udah melihat dari sejarah, ya, perubahan itu pasti akan berlangsung maju terus ke depan. Dia nggak nunggu siapapun, ya. Pilihannya adalah nantinya keluar dari yang namanya perubahan yang terjadi, atau kita bisa mengikuti, survive dari perubahan itu, ya, bisa beradaptasi terhadap perubahan yang ada dan bisa mengikuti perubahan yang rapid yang terjadi ini, ya, dan menjadi survival dan pemenang dari yang namanya perubahan yang terjadi ini, ya. Itu adalah aspek-aspek yang harus menurut saya menjadi concern, ya, menjadi hal yang utama yang harus disimak oleh semua stakeholder dalam industri pelayanan kesehatan di Indonesia. Ini semuanya harus bisa dengar nih, ya. Harus dong. Harus bisa dengar semua nih bahwa Semoga ini sangat-sangat, ya, dari diskusi ya, dari hal-hal seperti ini bisa yang namanya menjadi insight, menjadi masukan terhadap semua orang, semua pihak yang berkepentingan dari yang namanya transformasi digital di Indonesia. Terima kasih.
Ya, terima kasih kepada pembicara, dua narasumber kita, Pak Ari dan juga Dr. Roy. Jadi kalau boleh kita simpulkan, RME bukan proyek IT, tapi memang proyek strategis dan harus dilihat sebagai investasi masa depan untuk rumah sakit. Semoga BitTalk episode kali ini bisa menjadi insight untuk rumah sakit dan terus bertumbuh dan juga siap bersaing di industri kesehatan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.